Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, menarik banget. Sebuah kerangka spiritual yang ngasih jawaban, kenapa sih kita ngerasain apa yang kita rasain selama ini? Coba deh kita mulai dari sini. Pernah nggak sih Anda perhatiin, kok ada ya orang-orang tertentu, entah itu pemimpin, influencer, yang kayaknya hidupnya tuh mulus banget, kayak ada bantuan gaib gitu, yang nggak bisa dijelasin. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Materi sumber yang jadi acuan kita kali ini bener-bener ngebahas fenomena ini. Dibilang ada pemimpin-pemimpin spiritual yang pengikutnya banyak banget, tapi bukan karena skill atau kemampuannya, melainkan ya itu tadi, kayak ada bantuan tak kasat mata. Nah, inilah yang kita sebut tangan bantuan yang tak terlihat. Menurut sumber ini, dinamika yang mereka sebut sebagai nepotisme spiritual ini, wah ini bukan cuma kejadian lokal, ini terjadi di skala global. Coba bayangin, mulai dari dunia politik sampai bisnis. Konsep ini nunjukin kalau ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ikut main. Tapi, ini yang paling penting. Pertanyaan sebenarnya adalah apa sih yang terjadi di dalam diri kita sendiri? Oke, untuk bisa paham soal kekuatan-kekuatan tadi, kita harus lihat ke dalam dulu. Kita perlu ngerti konflik yang ada di dalam diri kita. Sumber ini nyebutnya sebagai kebisingan dari nafsu. Jadi, ini tuh kayak pertarungan abadi di dalam diri kita. Di satu sisi ada fitrah, ini sifat asli kita, yang tenang, jernih, apa adanya. Nah, lawannya adalah nafsu. Anggap aja nafsu ini kayak mesin yang isinya kekacauan, ambisi, ego, rasa seneng yang berlebihan, sampai rasa sakit yang dalam banget. Nah, si nafsu inilah yang jadi sumber kebisingan atau noise di kepala kita. Bener-bener kayak radio yang frekuensinya geser dikit, suaranya kan jadi kresek-kresek nggak jelas kan? Nah, karena noise ini, jadi susah banget buat bedalin mana yang beneran realita dan mana yang cuma reaksi ego kita aja. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara buat ngecilin volume noise itu? Sumber ini masih ide yang cukup radikal nih. Bayangin, kalau kita punya semacam tombol volume buat semua kebisingan dari hasrat kita itu. Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Konsep utamanya disebut penetral Jibril. Ya, namanya diambil dari malaikat Jibril. Oke, coba bayangin ini kayak zat penetral dalam kimia ya. Zat ini unik banget. Dia sama sekali nggak akan nyentuh atau ngubah fitrah kita, sifat asli kita. Dia cuma akan bereaksi dan menetralkan muatan emosional yang datangnya dari ego atau nafsu kita. Terus gimana cara kerjanya? Gini, prosesnya simpel. Pertama, ada pemicu. Suatu kejadian yang bikin kita ngerasain emosi yang kuat banget, entah itu seneng banget atau sakit banget. Kedua, kita sadar dan identifikasi, oh ini datangnya dari nafsu nih. Ketiga, material Jibril ini diaplikasikan ke perasaan itu. Dan keempat, muatan emosionalnya langsung jadi netral. Seketika. Hasilnya, yang sisa cuma persepsi yang tenang dan jernih dari fitrah kita. Penting banget buat dicatat ya. Ini tuh nggak mengubah kenyataan di luar sana. Tagihan ya tetap harus dibayar, masalah ya tetap ada. Yang berubah itu cara kita merasakan kenyataan itu di dalam diri. Rasa sakit emosionalnya yang hilang, bukan kesadaran akan masalahnya. Oke. Terus, apa gunanya ini semua buat kita di kehidupan sehari-hari? Kenapa sih penting banget buat menetralkan noise emosional kita ini, apalagi di zaman sekarang? Well, menurut sumber ini, jawabannya simple. Kita hidup di dunia yang isinya penuh kebisingan. Dunia yang seolah-olah sengaja dirancang buat mancing-mancing nafsu kita terus-terusan setiap saat. Coba dilihat sekeliling kita. Mulai dari influencer di media sosial yang kadang, ya gitu deh, sampai munculnya AI yang makin pinter buat mainin perasaan kita. Belum lagi tekanan buat ngejudge orang lain, keinginan buat punya barang yang gak kita butuhin. Wah, kita tuh kayak dibombardir setiap hari sama manipulasi emosional. Jadi intinya sebetulnya sederhana, pegangannya adalah fitrah kita, sifat sejati kita. Dengan belajar membedakan mana suara nafsu yang berisik dan mana sinyal fitrah yang jernih, kita bisa dapat kejernihan buat ngelihat dunia apa adanya. Bukan ngelihat dunia seperti yang ego kita mau. Nah, pembahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam buat kita renungkan. Coba bayangin, kalau semua kebisingan emosional di dalam diri Anda itu hilang, semua hasrat, rasa takut, ambisi, apa yang bakal tersisa? Apa yang bakal Anda lihat? Dan yang lebih penting lagi, apa yang akan Anda lakukan dengan kejernihan itu?